Cacing berwarna darah menghilang lagi dan lagi, mencoba menembus dinding membran dunia lagi dan lagi. Tetapi setiap kali terhalang oleh dinding membran dunia yang jauh lebih tebal dan lebih padat. Saya telah mendengar bahwa mencuri sangat umum di kota Yulan. Ketika aku melihatmu hari ini, metode mencurinya memang luar biasa. 3 klon Luo Feng di dunia di tubuh memandangi cacing berwarna darah pada saat yang sama dan berkata sambil tersenyum. Biarkan aku keluar, aku tidak akan terjerat lagi. Cacing berwarna darah mengeluarkan suara melayang di udara. Haha, kamu bisa mencuri sebanyak yang kamu inginkan, dan kamu bisa masuk ke dunia di dalam diriku. Masih ingin pergi sekarang? 3 Luo Feng memandangi serangga berwarna darah. Sudah terlambat. Cacing berwarna darah itu marah. 6 pasang sayap kecilnya menghantam pada saat yang sama dan menghilang seketika. Ketika muncul lagi, itu sudah mencapai salah satu klon. Klon itu adalah klon Tianguang, salah satu dari 5 klon Luo Feng. Klon Tianguang adalah klon yang paling tidak bisa dihancurkan di antara 5 klon, dan tubuhnya seperti harta rahasia senjata ajaib. Luo Feng juga sangat mementingkan klon ini, tetapi cadangan energi yang dapat ditahan klon ini tidak tinggi. Semakin banyak energi yang Anda miliki, klon cahaya langit akan runtuh dan mengembun dirinya sendiri, dan semakin tinggi persyaratan untuk kehendak spiritual. Cadangan energi tubuh dewa yang sempurna 2 kali lebih tinggi dari klon cahaya langit runtuh dan mengembun sekali. 3 kali cadangan energi tubuh ilahi yang sempurna, klon cahaya langit runtuh dan mengembun untuk kedua kalinya. Cadangan energi 10 kali lipat dari tubuh dewa yang sempurna adalah bentuk terkuat yang dapat dipertahankan Luo Feng sekarang, dan runtuh dan mengembun 3 kali. Adapun bentuk yang lebih kuat, kehendak spiritual Luo Feng tidak dapat membuatnya runtuh dan mengembun. Ledakan. Serangga berwarna darah itu sendiri seperti harta rahasia, bertabrakan dengan klon Tianguang. Itu seperti 2 harta rahasia yang bertabrakan, keduanya tidak terluka. Apa? Dia jelas klon terlemah. Serangga berwarna darah itu terkejut. Kota. Klon langit dan bumi disatukan dengan dunia di dalam tubuh. Pada saat ini, energi besar langit dan bumi membentuk batu kilangan raksasa. Ini juga merupakan batu kilangan kelahiran dan kematian, salah satu metode rahasia utama dari jalan kelahiran dan kematian yang diciptakan oleh Luo Feng. Batu kilangan besar itu benar-benar menjebak cacing berwarna darah, mencoba menghancurkan cacing berwarna darah. Tapi tubuh cacing berwarna darah ini seperti harta rahasia, dan tidak takut hancur. Tidak. Cacing berwarna darah itu terperangkap di batu kilangan besar dan terus dihancurkan, dan tidak bisa melarikan diri. Luo Feng, kamu benar-benar ingin bersamaku. Serangga berwarna darah itu meraung dengan marah. Luo Feng mengerutkan kening ketika mendengar ini. Informasi para pencuri ini sangat kuat. Dia baru saja memasuki kota hari ini dan mendaftarkan informasi dasarnya. Para pencuri bisa tahu namanya. Membunuh. Klon kausal di sampingnya segera menggunakan teknik kutukan dan pembunuhan. 5 klon Luo Feng, klon dunia, klon langit dan bumi, klon waktu, klon cahaya langit, dan klon sebab dan akibat. Klon kausal sangat jelas dalam arti sebab dan akibat. Itu lahir dengan keunggulan ini dan cocok untuk metode rahasia sebab dan akibat. Luo Feng menciptakan metode rahasia, kepunahan kehidupan, dengan alam tertinggi kelahiran dan kematian. Pembunuhan kutukan kausal yang tak terlihat ini terutama jatuh pada cacing berwarna darah. Ah! Hanya dalam satu saat, cacing berwarna darah itu melolong melengking, dan napasnya langsung melemah. Berhenti, berhenti. Serangga berwarna darah itu segera berbicara. Bisakah serangga kecil menahan seranganku? Sebab dan relik Luo Feng terkejut, mari kita coba lagi. Saya mengakui kekalahan, saya mengakui kekalahan. Serangga berwarna darah berkata dengan cemas. Serangga berwarna darah ini adalah salah satu dari 3 serangga kelahiran utama, yang dia budidayakan dengan harga yang sangat mahal. Jika serangga kelahiran mati, dia akan terluka parah. Kuncinya adalah sebagian besar metode pencuriannya bergantung pada bak ini. Kamu ingin pergi jika kamu mengakui kekalahan? Ketiga Luo Feng menatapnya pada saat bersamaan. Saya bersedia memberi kompensasi.
Serangga berwarna darah itu cukup tidak mau, tetapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan patuh. Meskipun serangga kelahiran seperti harta rahasia, metode kutukan dan pembunuhan sangat menahan. Jika Anda melakukannya lagi, kesadaran serangga kelahiran akan hancur. Berapa banyak yang bisa Anda kompensasi? Saya tidak meremehkan yang kecil. Kata Luo Feng. 10.000 kristal Hunyuan, saya bersedia membayar 10.000 kristal Hunyuan, kata serangga berwarna darah itu. Luo Feng mencibir, kamu serangga bukanlah tiruan, tapi itu seperti tiruan. Tapi itu jauh lebih berharga daripada senjata biasa dan harta rahasia, jadi saya tidak ingin lebih, 200.000 kristal Hunyuan. 1 kristal Hunyuan hilang, aku akan membunuhmu sekarang. Itu. 200.000 kristal Hunyuan, seru serangga berwarna darah itu. Terlalu kejam, begitu banyak. Aku akan memberimu 3 napas waktu untuk mempertimbangkannya. Jika saya tidak setuju dalam 3 napas, saya akan membunuhnya. Luo Feng tidak berbicara omong kosong sama sekali. Dia telah mengunjungi terlalu banyak bisnis sebelumnya, melihat serangga serupa, dan mendengar pelayan memberitahu saya. Budaya diperlukan. Dilihat dari pertempuran tersebut, Luo Feng memperkirakan bahwa total biaya pelatihan lawan harus 300.000 kristal Hunyuan, dan dimungkinkan untuk menghabiskan 500.000 kristal Hunyuan. 3, 2. Luo Feng memandangi cacing berwarna darah itu. Oke. Serangga berwarna darah itu tidak mau menerimanya dan akhirnya setuju. Persiapkan waktu untukku, aku akan segera mengirim Hunyuan kristal ke sini, kata serangga berwarna darah itu. Kamu harus tahu di mana guaku? Luo Feng berkata, aku akan mengirim kristal Hunyuan ke gua nanti. Beri aku kristal Hunyuan, dan aku akan memberimu cacing berwarna darah ini. Setelah mengumpulkan kristal Hunyuan di luar, Luo Feng juga khawatir dia akan dicegat dan dibunuh. Lebih aman untuk mengumpulkan kompensasi dari gua. Oke. Serangga berwarna darah hanya bisa menanggapi dengan kesedihan. Luo Feng mengangguk. Panggil. Luo Feng berhenti berjalan dan segera berubah menjadi aliran cahaya dan terbang langsung ke guanya dengan kecepatan super tinggi. Ini adalah bisnis 200.000 kristal Hunyuan, jadi Luo Feng secara alami cukup memperhatikan. Biarkan aku memberi kompensasi 200.000 kristal Hunyuan. Sosok pendek di kejauhan mengertakkan gigi, tetapi tidak mungkin. Jelas ada masalah dengan informasi internal organisasi. Metode Luo Feng aneh dan tidak dapat diprediksi. Terlalu sulit untuk bekerja sama dengan banyak klon. Dia juga pergi dengan tenang dan pergi untuk mempersiapkan kristal Hunyuan. Apa, kamu dicuri dan menjebak serangga khusus di pihak lain? Diking memandang Luo Feng, sangat terkejut. Serangga itu cukup kuat dan menyelinap ke dunia tubuhku dengan tenang. Tapi itu bisa masuk dan tidak bisa keluar. Luo Feng tersenyum. Dunia di tubuhnya benar-benar tidak bisa menghentikan serangga itu. Tetapi klon langit dan bumi paling cocok untuk persatuan dengan satu dunia, sehingga serangga itu dipenjara. Jika tidak ada kompensasi yang cukup, saya akan membunuh serangga khusus ini sendiri. Dia tahu namamu begitu kamu datang ke kota Yulan. Artinya, kekuatan di belakangnya harus terkait dengan para tetua Aula Penatua. Diking berkata sambil berpikir, tentu saja, dia akan menyerangmu sebagai pendatang baru. Penatua tidak akan seperti ini. Paling-paling, itu adalah perintah yang dikeluarkan oleh anggota tingkat menengah mereka. Saudara Luohi, jika kamu mengambil 200.000 kristal Hunyuan ini, mereka akan mengincar kamu. Kata Diking. Apakah menurutmu kamu tidak bisa menerimanya? Luo Feng memandang Diking. Pasukan yang dicuri tidak perlu ditakuti. Diking berkata sambil tersenyum, kami telah keluar dari dunia sumber dan memiliki klon. Terlepas dari kehidupan Hunyuan tingkat tinggi, apa yang Anda takuti? Anda hanya perlu siap secara mental, mereka akan melakukannya di masa depan. Aku akan memberimu langkah yang buruk. Luo Feng mengangguk. Orang kuat yang keluar dari dunia sumber memiliki klon di kampung halamannya di dunia sumber. Saat menjelajah di luar, Anda biasanya akan mati dalam pertempuran dan kehilangan harta karun Anda. Hanya ketika keberadaan yang melompat keluar dari sangkar, jiwa dapat mencemari mereka dan membuat mereka mati melalui dunia sumber. Jika kamu bersembunyi di luar, bahkan jika kamu berhati-hati untuk bersembunyi, kamu akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Masalah kecil ini tidak layak disebut. Luo Feng tidak peduli.
Karena pihak lain menyerangnya, dia harus membayar harganya. Setelah beberapa saat, para tamu datang di pintu masuk gua. Ini dia. Luo Feng, Diking dan yang lainnya keluar bersama. Sosok berjubah hitam berdiri di sana, dan bagian dalam sosok berjubah hitam itu dipenuhi kabut. Kabut itu dipelintir, dan dia juga mengamati Luo Feng dan Diking. Apakah Luo Feng benar? Kabut jubah hitam berputar. Apakah kamu yakin menginginkan 200.000 kristal Hunyuan? Kamu bisa memilih untuk tidak memberikannya. Luo Feng menatapnya. Diking juga melihat kabut jubah hitam dengan tenang dari samping. Orang-orang kuat yang keluar dari dunia sumber semuanya memiliki kesombongan pada intinya. Jika Anda benar-benar tidak pernah berhenti bertarung, siapa yang takut pada siapa? Sangat bagus. Kabut jubah hitam mengangguk, dan tiba-tiba sebuah tas kain terbang keluar dari kabut. Jika Anda memeriksanya, ada 200.000 kristal Hunyuan di dalamnya. Luo Feng mengulurkan tangan untuk mengambilnya, kesadarannya menembus dan menyelidiki, mengangguk dan mengkonfirmasi, itu benar. Kemudian Luo Feng memikirkannya dan mengusir cacing berwarna darah yang terpenjara di dunia di tubuhnya. Begitu cacing berwarna darah keluar, cacing itu menghilang seketika. Jubah hitam dan kabut berbalik dan pergi. Saya diperintahkan untuk menyerang Luo Feng. Saya merindukan kali ini. Saya tidak bisa memberi kompensasi kepada diri saya sendiri untuk 200.000 kristal Hunyuan. Sosok pendek dan sosok kabut berjubah hitam kembali ke bagian dalam makhluk bulat besar itu. Sosok kabut berjubah hitam memandang bawahannya dan berkata dengan dingin, mengamati mangsa adalah kemampuan paling dasar. Jika Anda gagal, itu karena Anda tidak cukup mampu. Sosok pendek itu cukup frustrasi. Itu normal untuk mencuri, lewatkan. Menendang ke pelat besi dan tertangkap adalah mungkin. Tapi itu terjadi sekali, biayanya terlalu tinggi. Kali ini, total 200.000 kristal Hunyuan hilang. Ingat, jangan percaya pada kecerdasan sepenuhnya, kata kabut jubah hitam. Dia mengambil begitu banyak kristal Hunyuan dariku, jadi biarkan saja. Sosok pendek itu cukup tidak mau. Diking milik dunia sumber, dan Luo Feng juga harus menjadi bagian dari dunia sumber, kata kabut jubah hitam. Jangan mengambil tindakan dengan mudah untuk Kaisar Dewa yang keluar dari dunia sumber. Tidak ada gunanya mengambil tindakan demi waktu yang cepat dan mudah. Sosok pendek itu cukup tidak senang. Kamu sendiri yang kalah. Tentu saja Anda tidak merasa kasihan karenanya. Kamu harus menunggu kesempatan yang tepat, mengambil tindakan, dan biarkan Luo Feng benar-benar merasa sedih dan menyesalinya. Kabut jubah hitam memandangi sosok pendek itu, klon orang-orang kuat di dunia sumber pembunuhan tidak akan menyakitkan bagi mereka. Mereka harus mengambil harta mereka yang sebenarnya. Kamu bisa menatap Luo Feng lebih banyak, dan begitu kamu mengetahui bahwa dia memiliki harta yang besar, segera beritahu aku. Setelah aksinya berhasil, saya akan memberi Anda 10%. Kabut jubah hitam diperintahkan. Sosok pendek itu mengangguk. Dia sedang mencari mangsa, jadi dia secara alami akan lebih memperhatikan untuk menatap Luo Feng. Saya baru saja datang ke alam suci Jiuhe dan tidak memiliki kristal Hunyuan paling banyak. Luo Feng cukup senang setelah menerima 200.000 kristal Hunyuan ini. Selain itu, apa yang Diking pinjamkan padanya adalah total 300.000 kristal Hunyuan. Anda juga bisa sedikit lebih mewah. Luo Feng segera memulai pembelian besar. Dia membawa tidak lebih dari 5.000 kristal Hunyuan setiap kali dia keluar. Butuh 3 hari untuk mengamati dengan cermat. Dia membeli puluhan kali, menghabiskan lebih dari 190.000 kristal Hunyuan untuk menyelesaikan jumlah yang dibutuhkan. Semua dibeli. Mulailah mundur dan berlatih. Luo Feng melihat banyak sumber daya yang menumpuk di depannya. Puing-puing kehidupan yang paling umum di Hunyuan lahir, baik sebotol darah, bulu, atau tulang. Dia membeli lebih dari 300 eksemplar puing-puing tersebut. Harga rata-rata sekitar 300 per porsi kristal Hunyuan. Dibandingkan dengan misteri yang terkandung dalam menara bintang dan mata kelahiran dan kematian, misteri yang terkandung dalam sisa-sisa kehidupan tingkat rendah ini bahkan lebih sederhana. Ini sedikit lebih dalam daripada Complete Avenue dan lebih mudah dipahami. Ubah sumber daya ini menjadi kekuatan. Luo Feng mulai tenang dan berlatih. Luo Feng duduk bersila, dan membuka mata Biofen di antara alisnya, mengamati tulang tebal di depannya.
Meskipun mata kematian bionik tidak dapat mencapai kemampuan untuk mengamati kehidupan di Hunyuan tingkat tinggi, itu juga merupakan metode rahasia pengamatan yang sangat kuat di tingkat Kaisar Dewa. Misteri kehidupan bisa digunakan seperti ini. Luo Feng melihat pola rahasia di tulang tebal ini, dan tiba-tiba merasa tercerahkan dan memiliki pemahaman baru. Luo Feng membeli lebih dari 300 eksemplar puing-puing, kehidupan Hunyuan alami, tingkat rendah, baik kehidupan atau kehidupan dan kehancuran digabungkan satu sama lain. Dan misteri ini melampaui tingkat jalan yang lengkap. Hanya itu yang saya butuhkan. Luo Feng benar-benar tenggelam di dalamnya dan memikirkannya. Kehidupan Hunyuan yang lebih rendah, kehidupan Hunyuan yang lebih tinggi, kehidupan Hunyuan kelas dunia, dan nenek moyang Hunyuan. Setiap langkah lompatan adalah transformasi besar dari esensi kehidupan. Misteri dan kompleksitas pola rahasia juga bersifat kualitatif. Luo Feng juga menyadari, cara terbaik untuk memahami harus dari rendah ke tinggi, dan setiap tingkat misteri telah meletakkan dasar yang kokoh. Dengan cara ini, kesulitan memahami skala berwarna darah dari menara bintang, yang paling sulit juga dapat dikurangi banyak. Bangunan yang menjulang tinggi bangkit dari tanah, dan sisa-sisa kehidupan tingkat rendah ini adalah fondasi dari bangunan yang menjulang tinggi. Luo Feng dengan sabar menyerap semua jenis pengetahuan. Dengan memahami pola rahasia ini, Dome of Destruction, Luo Feng secara alami akan menerobos dan mencapai keadaan tertinggi. Hanya butuh setengah abad untuk tiba di alam suci Jiuhe, dan jalan penghancuran besar secara resmi tercapai. Tentu saja, itu juga karena Dao of Destruction telah mencapai titik menjadi langkah terakhir. Waktu berlalu. Akhirnya, Luo Feng memahami semua lebih dari 300 runtuhan. Ini pemahaman yang sederhana. Luo Feng sedikit terkejut, apakah abad ke-36 telah berlalu? Mulailah ambil kristal Hunyuan. Saya pertama kali mengetahui bahwa saya tidak mengambil harta apapun. Pada saat ini, Luo Feng mengambil kristal Hunyuan dan kondisinya sangat membaik. Dia mulai memilah beberapa pengetahuan yang telah dia pelajari untuk pertama kalinya. Atur pengetahuan dan integrasikan ke dalam sistem praktik Anda sendiri. Setelah hanya memilah-milah dan berpikir, Luo Feng menghabiskan 15 abad lagi. Jika saya tidak datang ke alam suci Jiuhe dan tidak bersentuhan dengan begitu banyak puing-puing kehidupan tingkat rendah, saya harus mengandalkan diri saya sendiri untuk memahaminya. Kapan aku akan menyadari begitu banyak misteri? Luo Feng cukup senang. Sisik darah di menara bintang seperti cahaya di jarak terjauh dari jalan untuk berlatih. Terlalu jauh dari Luo Feng. Sama seperti manusia, Anda dapat melihat bintang dari jauh. Tapi bisakah Anda melewatinya? Jalan gelap terlalu jauh dan terlalu jauh, penuh rintangan. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih banyak sumber daya untuk menembus lapisan rintangan. Mulailah pemahaman kedua kalinya. Kali ini, Luo Feng mengambil kristal Hunyuan dan menghafalnya dengan hati-hati. Kali ini, kecepatan memahami jelas jauh lebih cepat, dan saya memahaminya sekali hanya dalam 12 abad. Butuh 6 abad untuk berintegrasi ke dalam sistem pengetahuannya sendiri lagi. Dalam proses ini, Luo Feng secara alami menciptakan metode rahasia dari alam pamungkas dari jalan kelahiran dan kematian besar. Setelah menumpuk, penciptaan rahasia adalah hal yang sangat santai. Mulailah untuk ketiga kalinya. Luo Feng mengambil botol di sebelahnya. Ada 3 pil yang disimpan di dalam botol. Itu adalah harta langka dari pil satu hati langit dan bumi yang berada pada tahap lemah dan sangat hemat biaya. Setiap pil berharga 30.000 kristal Hunyuan. Ini jauh lebih mewah daripada mengambil kristal Hunyuan, tetapi efeknya jauh lebih baik. Pil satu hati langit dan bumi berbentuk pil hijau, dengan cahaya putih samar mekar di seluruh tubuh, yang juga memicu banyak fluktuasi aturan misterius, seolah-olah Anda ingin berintegrasi ke dalam aturan langit dan bumi kapan saja. Luo Feng mengendalikannya dengan gumpalan kekuatan dan segera menelannya ke dalam mulutnya. Pintu masuk ramuan. Ledakan. Luo Feng hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya dan bahkan jiwanya disatukan dengan aturan langit dan bumi. Kecepatan berpikirnya melonjak. Dia melihat sekeliling dengan santai dan memiliki cahaya inspirasi di benaknya. Negara bagian ini luar biasa. Ketiga kalinya saya memahami puing-puing ini. Luo Feng mulai mengerti.
Dengan fondasi 2 kali pertama, kali ini, dengan bantuan pil satu hati langit dan bumi, pemahaman Luo Feng secara langsung menunjuk ke esensi, dan memahami misteri yang lebih dalam dari banyak kehidupan dan kehancuran. Kehidupan, kehancuran. Waktu berlalu, dan Luo Feng tenggelam di dalamnya. Kegembiraan bertanya kepada Tao memenuhi hatiku. Tanpa disadari, ramuan itu efektif. Luo Feng segera meminum pil kedua dan benar-benar tenggelam dalam pemahamannya. Efek ramuan kedua masih dalam tahap terus-menerus, dan Luo Feng telah mengerti untuk ketiga kalinya. Kemudian kami mulai memilah dan mengintegrasikan. Ledakan. Dalam proses ini, jalan kelahiran dan kematian yang agung terus meningkat, dan kita secara alami akan menyadari jalan kelahiran dan kematian yang agung, yang lengkap. Luo Feng tidak berhenti sama sekali, dan bahkan meminum pil ketiga untuk terus memahami dan memahami. Pengetahuan tentang kelahiran dan kematian terus bertabrakan dan bergabung. Luo Feng hanya merasa otaknya jauh lebih lambat dalam sekejap, dan bahkan merasakan rasa lelah dan kesemutan yang parah, dan kondisinya menjadi sangat buruk. Apakah obatnya tidak berguna? Luo Feng berhenti berlatih. Ramuan yang bagus. Pil satu hati langit dan bumi ini dapat diminum paling banyak 10 kali berturut-turut. Namun, setelah mengambil 10, jiwa akan terluka. Penting untuk bekerja sama dengan beberapa harta karun untuk memulihkan diri selama beberapa abad. Jika hanya 3 atau 5, itu akan sangat lelah. Luo Feng tersenyum. Retret ini berlangsung selama 87 abad. Ini lebih baik daripada memahami 2000 abad di benua asal. Luo Feng sangat yakin akan hal ini. Dengan bantuan banyak sumber daya, efeknya memang puluhan kali lipat. Kuncinya adalah tidak dapat mencapai titik terendah yang cukup di benua asal. Ketika sisa nyawa Hunyuan mungkin jatuh ke dalam kemacetan. Pengetahuan baru dapat membuat inspirasi seseorang menembus kemacetan. Cara kelahiran dan kematian yang hebat telah mencapai alam tertinggi. Luo Feng tidak terkejut sama sekali. Ketika dia berada di benua asal, dia menyadari 8 metode rahasia, alam tertinggi. Jika Anda mengumpulkan lebih dari selusin teknik rahasia, Anda juga dapat menerobos. Kali ini, dia hanya memahami pengetahuan tentang puing-puing, dan dia secara alami membuat terobosan dalam prosesnya. Saya yakin akan arah masa depan dari 3 jalan ini, kehidupan, kehancuran, dan kelahiran dan kematian. Luo Feng tersenyum. Dalam hal tingkat yang mendalam, ada 2 jenis puing-puing kehidupan khusus. Pada pola rahasia dasar, ada juga sejumlah besar sisa kehidupan tingkat rendah. Cukup berpengalaman. Luo Feng menjadi lebih yakin dengan masa depan. Jalan hidup saya, arah masa depan, adalah mengejar, semakin besar kehidupan, semakin baik, dan semakin kuat sumber kehidupan, semakin baik. Luo Feng mengkonfirmasi ini. Besar itu bagus. Sebesar dunia sumber. Bahkan lebih besar dari dunia sumber. Hidupku tidak lagi terbatas. Semakin besar semakin baik. Selama saya bisa mengendalikannya, saya akan mengejar ukuran tertinggi, pikir Luo Feng. Praktisi lain tidak berani melakukan ini. Besar murni, dengan banyak kekurangan. Misalnya, kemampuan membunuh, kemampuan melarikan diri, DLL. Sangat lemah dan mudah menjadi sasaran musuh. Apa yang Anda kejar adalah metode pembunuhan pamungkas. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain, kamu hanya perlu membunuh. Kedua jalur itu ekstrim. Praktisi normal tidak akan melakukan ini, dan ada terlalu banyak cacat. Luo Feng juga memiliki biografi dan dao kematian untuk mengintegrasikan keduanya. Jalan saya menuju kelahiran dan kematian adalah mengintegrasikan keduanya menjadi satu. Luo Feng tahu betul. Sulit baginya untuk pergi ke 3 arah ini. Semakin ekstrim kehidupan dan kehancuran, semakin sulit untuk mengintegrasikan 2 ekstrim menjadi satu. Tapi Luo Feng samar-samar melihat jalan seperti itu di sisik berwarna darah Menara Bintang. Sisik berwarna darah membuat Luo Feng merasakan bentuk kehidupan yang menakutkan yang tak ada habisnya, luas. Namun, bentuk kehidupan yang menakutkan masih lemah dalam aspek membunuh. Luo Feng merasa bahwa keduanya sangat diperlukan. Gunakan bagian paling kuat dari skala warna darah untuk menutupi kelemahannya. Itu adalah jalan Anda sendiri. Jalan ini sangat sulit, saya baru mulai sekarang.
Luo Feng masih sangat bersemangat karena dia akhirnya memiliki rencana samar untuk memantul keluar dari kandang. Dia juga tahu bahwa perencanaan yang samar pasti akan menemui banyak kendala dalam proses bergerak maju. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Sekarang, saya membutuhkan lebih banyak puing-puing kehidupan tingkat rendah. Luo Feng berpikir. Tingkat kehidupan yang lebih rendah di Hunyuan memiliki kekuatan yang berbeda dari tahap awal Kaisar Dewa hingga kesempurnaan Kaisar Dewa. Semakin kuat tubuh kehidupan, semakin dalam misteri pola rahasia menjadi. Harga rata-rata Luo Feng adalah sekitar 300 kristal Hunyuan, yang jelas sangat murah. Bersiaplah lagi, keluar saja untuk berburu dengan Diking. Luo Feng pertama-tama membawa Hunyuan kristal untuk beristirahat sebentar, dan kemudian membuat beberapa metode rahasia yang cocok untuk 5 klon berdasarkan jalan kelahiran dan kematian yang lengkap. Jika Anda memahami jalan lengkap, Anda akan menjadi teknik rahasia di alam pamungkas. Anda bahkan dapat bekerja sama dengan banyak gerakan untuk membuat beberapa gerakan terlarang dan gerakan pembunuh, dan kekuatan Anda dapat diubah secara kualitatif. Ini juga alasan mengapa pencerahan awal Kaisar Ilahi sebanding dengan pembudidaya garis keturunan Hunyuan tahap menengah Kaisar Ilahi. Sebelum kita menyadarinya, 3 abad berlalu. Sudah waktunya untuk keluar dari pengasingan. Luo Feng merasa cukup siap dan segera bangkit dan berjalan keluar dari ruangan yang sunyi. Diking tahu bahwa Luo Feng sedang dalam pengasingan, dan dia sangat sabar. Ketika dia pertama kali datang ke alam suci Jiuhe, dia juga membeli banyak sumber daya untuk meningkatkan kekuatannya dan kemudian pergi berburu. Diming dan Difu keluar lagi? Diking menggelengkan kepalanya sedikit, mereka berdua rajin. Ketika Diming dan Difu keluar, mereka tidak membawa satu kristal Hunyuan pun. Benar-benar miskin. Tentu saja, mereka tidak takut dicuri dan berkeliaran di sekitar kota Yulan, mencari peluang. Saya bahkan pergi ke beberapa bisnis untuk memeriksa runtuhan. Meskipun tidak cukup detail untuk menonton melalui ruang independen, Anda masih bisa mendapatkan sesuatu. Kekuatan Kaisar terlalu lemah, dan sulit untuk mencari pekerjaan di kota Yulan. Namun, Diming, dalam hal garis keturunannya sendiri, hampir tidak mencapai kekuatan awal Kaisar Dewa. Dia masih bisa mencari pekerjaan. Diking berpikir, tapi dia sepertinya tidak mau menyerah. Diking terlalu malas untuk peduli tentang ini, dan akan sangat membantu untuk bisa hidup secara gratis. Tiba-tiba, Diking merasa bahwa Luo Feng telah keluar dari ruang tempat dia berada. Diking. Luo Feng juga melihat Diking di kejauhan secara sekilas. Apakah kamu sudah keluar dari pengasingan? Diking terkejut dan tersenyum, mengapa begitu cepat? Pertama kali saya datang ke alam suci Jiuhe, saya masih harus memahami sumber daya itu dengan cermat. Ini hampir selesai. Luo Feng tersenyum, aku akan keluar untuk membeli senjata dan harta rahasia yang cocok, dan kemudian aku bisa pergi berburu. Aduh. Diking menunjukkan kegembiraan. Bisakah dia pergi berburu?